biar bisa lebih presisi tadi, karena pada tahap itu teori Newton itu agak kalah presisi lah, gampangannya seperti itu. Kita masuk ke contoh nyatanya aja, yaitu adalah yang tadi saya udah singgung, GPS, gampangannya kayak gitu. Jadi gini, oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, stay humble and keep excited to learn like a newbie Intel. Jadi teman-teman mungkin nggak nyangka gitu ya, di dunia ini dua orang ilmuwan yang tentunya teman-teman udah sering dengar namanya, itu kan sering baca juga mungkin ya, yaitu Isaac Newton dan juga Albert Einstein itu kan. Dia tuh mereka tuh bukan cuma ngubah cara kita memahami alam semesta, tapi untuk seorang software engineer seperti saya itu juga ngubah cara kita berpikir ya sebagai software engineer gitu loh. Karena pada dasarnya software engineering itu juga bilangnya tuh itu juga terkait tentang yang namanya gravitasi gitu loh. Ya walaupun itu bukan gravitasi yang dimaksud, itu bukan gaya tarik antar planet ya, tapi gaya tarik antar model, antar sistem, dan tentunya presisi. Kira-kira seperti itu. Dan gini ya, Newton dia tuh percaya kalau dunia ini bisa dijelaskan dengan rumus yang rapi dan pasti gitu. Sementara itu Einstein datang dan akhirnya misalnya dia tuh berkata gitu kan kayak, dunia ini tidak sesederhana itu loh gitu kan. Bahkan waktu pun bisa bengkok ya, misalnya seperti itu gitu kan. Jadi dua cara berpikir inilah yang sampai sekarang tuh masih hidup bahkan di dunia software. Jadi ada yang berpikir secara Newtonian gitu kan, dimana apa-apa tuh harus serba deterministik gitu kan, terus serba pasti gitu. Dan ada juga yang punya cara berpikir yang relativistik, yang ditawarkan Einstein tadi. Jadi menyadari kalau suatu sistem itu tuh sangat kompleks dan penuh dengan konteks, kira-kira seperti itu. Dan menariknya, perbedaan kecil di antara dua cara pandang itu tadi, itu tuh bahkan bisa menentukan apakah suatu sistem yang kita buat tuh akurat atau enggak gitu loh. Misalkan aja GPS gitu. Jadi misalnya GPS, apakah dia akurat atau justru bisa melenceng sekian kilometer gitu hanya karena bug kecil di masalah waktu dan presisi data. Jadi mari kita bahas ya gimana sih apa nih hubungannya gravitasi, relativitas, dan juga ya mindset seorang software engineer. Jadi biar tahu gimana pembahasannya, tonton video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it all. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, untuk pembahasan yang pertama saya pengen bahas ya gravitasi menurut Newton dulu gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman pernah baca di abad ke-17 itu kan ya si Newton menjelaskan kalau gravitasi itu kira-kira seperti ini. Jadi setiap benda dengan massa itu menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan massa mereka gitu. Tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya artinya sederhana, artinya berarti kan semakin besar masanya itu kan berarti tarikannya makin kuat, dan semakin jauh jaraknya tarikannya makin lemah, kira-kira seperti itu. Ya rumusnya tentunya teman-teman juga udah tahu ya, rumusnya cukup elegan ya, di mana F itu sama dengan G dikali M1 M2 itu kan, terus dibagi dengan ya range kuadratnya, kira-kira seperti itu. Ya nanti saya tampilin lah ya rumusnya mungkin kalau ada yang lupa. Dan yang luar biasa, rumus ini tuh cukup akurat gitu untuk menjelaskan ya hampir semua hal di dunia gitu loh, dunia nyata ini gitu. Ya misalnya ya kenapa, ya pertama tentunya yang ditemukan sama Isaac Newton sendiri yang kita udah sering dengar ya, di mana apel jatuh gitu kan, jatuh ke tanah. Terus kenapa bulan itu bisa mengorbit bumi, itu belibet banget saya maaf ya, mengorbit bumi. Terus juga bahkan gimana cara kita meluncurkan roket ke luar angkasa. Nah, Newton dia tuh berhasil mereduksi sesuatu yang misterius, yaitu tadi si gravitasi gitu, menjadi sebuah model matematis yang rapi, deterministik, dan juga ya bisa diprediksi, kira-kira seperti itu. Dan ya itu keren banget gitu loh buat saya. Tapi ada satu hal yang Newton itu nggak bisa jelaskan, yaitu adalah kenapa gravitasi itu bisa terjadi. Nah jadi dia tuh tahu apa yang terjadi tapi belum sampai tahu kenapanya gitu loh. Dan di sini ya kita mulai bisa ngomongnya tuh merasa nyambung lah, kira-kira seperti itu, karena di dunia software pun sering begitu gitu loh. Sistem kita jalan, performanya bagus, terus usernya senang gitu kan, tapi kalau ditanya
kenapa nih bisa jalan sebaik itu gitu kan. Kadang kita pun nggak bisa jelasin gitu, sulit untuk menjelaskannya bahkan gitu kan. Kita cuma tahu ya pokoknya works lah gitu, pokoknya jalan, nggak usah ditakutin gitu. Sampai ya akhirnya satu hari sistem itu ya nggak works lagi gitu, nggak berjalan dengan semestinya lagi, dan di situ baru kita sadar kalau model yang kita mungkin terlalu sederhana gitu lah untuk realitas yang lebih kompleks, kira-kira seperti itu. Nah, di pembahasan kedua ya tadi tentunya tadi kita udah bicara Newton gitu kan, sekarang ya datang si Einstein gitu kan. Jadi ya 2 abad setelah tadi gitu kan datanglah Albert Einstein, di mana dia menemukan bahwa teorinya Newton itu tidak selalu akurat, anggapannya ya kurang presisi lah, terutama ketika objeknya itu sangat besar gitu kan, ya misalnya matahari, terus black hole gitu kan. Dan juga kalau objeknya itu bergerak sangat cepat gitu, mendekati kecepatan cahaya. Jadi Einstein akhirnya memberikan suatu teori baru, yaitu relativitas umum atau ya general relativity. Dan Einstein tuh bilang sesuatu yang mengguncang gitu loh. Jadi menurut Einstein itu kan gaya gravitasi itu bukan gaya tarik gitu loh. Gravitasi itu adalah lengkungan ruang dan waktu itu sendiri. Nah, itu kan mulai berbeda gitu ya dari apa yang pernah dikemukakan oleh Newton gitu. Ya, kalau misalnya kita bayangin, anggap aja ruang dan waktu itu seperti selembar kain karet yang lebar gitu. Nah, kalau misalnya kita taruh bola bowling di tengahnya gitu kan, misalnya kita anggap itu sebagai matahari gitu di tengah kain itu, ya kainnya bakal melengkung gitu kan. Terus kalau kita taruh misalnya kelereng-kelereng gitu kan, anggaplah itu planet-planet gitu kan. Nah, di situ kan kelereng itu akan menggelinding gitu loh, akan menggelinding, terus juga dia bakal mengikuti lekukan kain tadi gitu, seolah ya ditarik atau seolah tertarik, kita kira seperti itu. Padahal ya nggak ada tali dan bahkan ya nggak ada yang narik, gampangannya seperti itu, bahkan nggak ada gaya tarik gitu loh. Jadi bumi ini dan planet-planet yang lain itu tuh hanya mengikuti bentuk ruang waktu yang udah terdistorsi oleh si masanya matahari itu tadi, kira-kira seperti itu. Dan konsep ini tuh mengubah segalanya, kira-kira seperti itu. Jadi Einstein itu dia bukan menolak Newton gitu, tapi dia menunjukkan Newton itu benar hanya pada resolusi tertentu aja. Jadi kalau misalnya kita zoom lebih dalam gitu kan, ya modelnya Newton itu mulai kabur lah, gampangannya kayak gitu. Dan di situ Einstein mengambil alih, kira-kira seperti itu. Dan jujur aja, ini tuh juga sering terjadi gitu di dunia software. Kalau teman-teman sesama software engineering merasakan juga gitu kan. Kita tuh sering menulis sistem yang gampang itu ya berfungsi dengan baik gitu kan, tapi hanya pada skala tertentu aja. Nah, dan kalau misalnya jumlah usernya naik gitu kan, terus trafficnya bertambah, RPS-nya makin tinggi gitu kan, terus datanya makin kompleks gitu kan, ya logika yang tadinya benar bisa jadi pelan-pelan mulai salah nantinya gitu kan. Ya sama seperti Newton tadi, bukan salah total, tapi tidak cukup presisi untuk realitas yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Jadi pada titik itu kita butuh ya Einstein versionnya lah, gambarnya gitu, dari sistem kita. Jadi model baru yang bisa lebih memahami kompleksitas dengan lebih dalam, kira-kira seperti itu. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah kapan nih teorinya Newton masih benar, kapan teorinya Einstein kita perlukan. Jadi gini, yang menarik teorinya Newton itu luar biasa berguna, masih bisa dipakai sampai sekarang ya untuk hal yang di sekitar kita lah. Kayak misalnya ya tadi ya jatuhnya benda ke tanah gitu kan, peluncuran roket tadi saya udah singgung. Terus ya hasil perhitungannya itu ya nyaris sama dengan apa yang dikemukakan sama teorinya Einstein gitu loh. Karena itu ya tadi sampai sekarang pun para engineer terutama di bagiannya roket-roketan tadi ya itu masih menggunakan rumusnya Newton gitu loh. Tapi saat berurusan dengan hal yang lebih ekstrim, ya misalnya seperti orbit planet Merkurius gitu kan, ataupun medan gravitasi kuat di sekitar black hole gitu, terus juga sistem navigasi satelit, dan tentu saja ya itu tadi yang tadi saya udah singgung sedikit, teknologi seperti GPS itu juga dia akhirnya bergantung pada teori Einstein, karena di situ kita baru butuh teori Einstein untuk biar bisa lebih presisi tadi, karena
pada tahap itu teorinya Newton itu agak kalah presisi lah, gampangannya seperti itu. Kita masuk ke contoh nyatanya aja, yaitu adalah yang tadi saya udah singgung, GPS, gampangannya kayak gitu. Jadi gini, GPS yang kita pakai setiap hari itu kan ya untuk hal navigasi tentunya ya. Yang menarik, teori Einstein itu benar-benar jadi fondasi teknologi si GPS ini sendiri. Jadi kan gini, satelit GPS itu kan dia geraknya sangat cepat loh. Dia gerak cepat gitu kan, sekitar kalau nggak salah itu sekitar 3,9 km per detik lah. Nah, dan dia itu kan berada jauh di atas permukaan bumi. Jadi sekitar 20.000 km lebih tinggi lah. Nah, akibatnya itu berarti kan waktu di satelit itu kan tidak berjalan sama dengan waktu di permukaan bumi. Di sini mulai jadi problemnya gitu loh. Nah, karena kecepatan yang tinggi itu, jadi menurut relativitas yang khusus dulu ya, berarti waktu di satelit itu kan akan berjalan lebih lambat sekitar 7 mikrosecond per harinya gitu. Tapi karena gravitasi di ketinggian itu lebih lemah gitu kan, ya menurut yang akhirnya ke relativitas umum kita ya, di relativitas umum berarti kan waktu di satelit itu akan berjalan lebih cepat sekitar 45 mikrosecond per harinya, seperti itu. Jadi kalau kedua efek ini kita gabungkan ya, nah berarti kan hasil akhirnya adalah jam di satelit itu berjalan lebih cepat sekitar 38 mikrosecond per hari, kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin itu kedengarannya kecil ya gitu kan, cuma mikrosecond loh, tapi perhatiin deh. Jadi gini, namanya cahaya itu kan dia bergerak 300.000 kilometer per detik. Nah, karena itu berarti kan jadi kalau jam di satelit itu meleset 38 mikrodetik aja, mikrosecond tadi gitu kan, ya posisi di peta itu bisa salah ya sejauh belasan kilometer. Ya mungkin sebagai engineer gitu kan, mungkin penasaran gitu gimana sih ini efeknya kalau dihitung. Jadi nanti saya bakal tampilin kodenya lah ya. Jadi kalau di kodenya itu kira-kira kayak gini, kalau saya ngitungnya itu kan nanti saya tampilin di layar. Jadi pas layar ini tentunya teman-teman akan melihat ya ada suatu konstansa saya bikin, di mana itu saya ada konstansa gravitasi dikali massa bumi gitu kan. Terus juga saya ada konstansa kecepatan cahaya, terus ada apa namanya konstansa untuk jari-jari bumi, orbit satelit GPS sampai ya day second-nya gitu, dimana itu adalah berapa detik per harinya gitu kan. Terus itu nanti saya pakai metode aja, di sini saya pakai golang ya, saya pakai metode math, saya taruh di situ metode square root gitu kan. Baru nanti itu untuk menentuin kecepatan orbit satelitnya itu kan ya, sampai akhirnya kalau teman-teman lihat di situ code-nya saya print semua. Nanti ya outputnya di mana kecepatan satelit itu jadi sekitar 3.874 km per second gitu kan. Terus juga ya ada efek SR juga di situ, teman-teman bisa lihat, terus efek JR-nya, terus akhirnya ya ada total selisih waktu, di mana berarti kalau kita hasilkan semuanya error posisi tanpa koreksinya kira-kira sekitar 11,54 km per hari ya, kira-kira begitu. Nanti teman-teman bisa jalanin sendiri code-nya kalau misalnya pengen, kalau nggak ya nggak apa-apa. Jadi tentunya setiap hari ya jam di satelit GPS itu berlari lebih cepat ya tadi ya 38 mikrosecond daripada di jam di permukaan bumi. Kalau efek ini nggak dikoreksi dengan ya teori relativitas tadi ya, maka posisi GPS bisa melenceng ya tadi yang udah saya sebut, lebih dari 10 km per harinya. Kalau tadi teman-teman lihat yang di hasil code-nya sekitar 11 km melencengnya gitu loh. Dan itu sebabnya jadi sejak awal jam di satelit itu udah disesuaikan sebelum diluncurkan. Jadi supaya ketika nanti mereka beroperasi di orbit gitu kan, ya waktu mereka bakal tetap sinkron lah dengan waktu di darat. Dan ini tuh bukan cuma soal fisika, ini tuh udah masuk ke rekayasa waktu. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana sih refleksinya ke dunia software engineering gitu kan? Jadi bayangin aja tadi ada satu kesalahan kecil dalam model, efeknya bisa membuat seluruh sistem modern tuh nggak berguna. Ya misalnya tadi kita memaksakan untuk GPS kita tetap pakai teorinya Newton gitu, kita tidak memakai teori relativitas. Jadi sekarang pikirin juga misalnya gini, di dunia software engineering berapa banyak sih bug besar tuh yang berasal dari hal-hal kecil yang kelihatannya nggak penting gitu, hanya hal-hal kecil yang sekedar kurang presisi aja gitu. Ya misalnya delay 50 milisecond gitu kan, terus rounding error yang nggak seberapa, atau misalnya ada perbedaan zona waktu antar server. Saya rasa harusnya teman-teman ngerasain nih perbedaan waktu antar server ini ribet banget loh ngurusnya. Terus juga
gampangan itu ya sama seperti fisika lah. Dunia software itu juga tunduk pada batas presisi, gampangannya seperti itu. Dan semakin besar sistem yang kita bangun gitu kan, ya semakin apa ya gampangnya itu semakin kecil kesalahan yang bisa menghancurkannya gitu loh. Ibaratnya cuma butuh hal-hal kecil aja untuk menghancurkan keseluruhan sistemnya gitu loh. Walaupun ya pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Jadi di sini yang bisa saya sampaikan, Einstein tuh dia nggak menggantikan Newton, dia menyempurnakannya, kira-kira seperti itu. Dan sama nih seperti kita sama software engineer gitu kan, engineer tuh nggak perlu selalu mengganti framework atau mengganti apa namanya skeleton udah dibuat, tapi tahu kapan cara lama itu udah kalah presisi dengan realitas yang baru nih yang lagi dihadepin, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya tuh gini ya. Ya ini berarti kan dari fisika ke software engineering gitu loh. Jadi apa sih pelajarannya nih buat kita sebagai seorang software engineer gitu kan? Newton dan Einstein itu kan mengajarkan satu hal penting loh. Jadi setiap model itu punya konteksnya sendiri. Jadi teori Newton itu bukan salah, dia itu cuma berhenti akurat di suatu titik tertentu aja. Kira-kira seperti itu. Dan itu persis kayak sistem yang misalnya kita bangun nih, misalnya kita lagi bangun sistem besar, mungkin ada teman-teman yang kerja di perusahaan yang benar-benar apa namanya aplikasi itu dipakai publik gitu kan. Jadi misalnya kayak gini ya, kenapa tadi saya bilang itu persis kayak sistem yang kita bangun, kan tentunya kita akan merasakan di mana sistem monolit gitu kan yang dulunya stabil banget, tiba-tiba ya jadi bottleneck ketika usernya tumbuh gitu kan, ketika RPS makin naik. Terus juga SQL gitu kan yang misalnya dulu kita pakai masih efisien gitu kan, bisa jadi mulai nggak ideal ketika kita mulai berbicara dengan volume data yang miliaran record dan dengan case-case tertentu yang dimana data-data yang dipakai itu sudah sangat-sangat fleksibel dan kurang bisa dilakukan dengan hal yang relational database misalnya seperti itu. Terus juga kita melakukan kode secara sinkronus gitu kan, itu mungkin dulu tuh predictable gitu loh, tapi bisa bikin bencana kecil ketika sistem mulai ya terdistribusi gitu kan, terus mulai real time, kira-kira seperti itu. Bahkan ya intinya tuh gini, bukan karena semuanya salah gitu loh, tapi karena konteksnya aja yang berubah gitu loh. Konteksnya tuh udah nggak sama dengan yang lama lagi, setiap kasus, setiap hari konteksnya jadi berubah, dan disitulah letak ya kecerdasannya si Einstein gitu loh. Jadi Einstein itu kan berarti dia tuh berani curiga terhadap kebenaran yang semua orang udah yakinin gitu loh. Nah, sebagai engineer, tugas kita juga bukan sekedar ikut tren mentah-mentah gitu kan, atau sekedar gonta-ganti framework setiap kali muncul tren yang baru gitu kan, tapi kita tuh harus paham kapan cara berpikir lama itu udah nggak relevan dengan kompleksitas sistem yang lagi kita hadapin. Kira-kira seperti itu. Coba misalnya mikir gini, saat sistem kita udah mulai delay karena dependency chaining gitu kan, saat konkurensi mulai bikin race condition, terus juga saat scalingnya itu udah mulai ngenabrak arsitektur lama kita gitu kan, ya itu tandanya kita sudah sampai di batas teori Newtonnya kita sendiri, kira-kira seperti itu. Dan di titik itu kita perlu menemukan relativitasnya kita sendiri, yaitu ya cara berpikir baru yang bisa menjelaskan realitas sistem yang lebih besar lagi. Jadi bukan sekedar kita rewrite code gitu, tapi kita benar-benar rethink modelnya gitu, pikirkan ulang modelnya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari semua yang udah saya bahas tadi, kira-kira kan berarti dari Newton terus ke Einstein gitu kan, kita belajar bahwa pengetahuan itu bukan garis lurus, tapi suatu spiral lah, gampangannya seperti itu. Kita nggak benar-benar mengganti kebenaran lama, tapi kita menyempurnakannya dengan kebenaran yang baru, gampangannya seperti itu. Newton itu benar, tapi kurang lengkap aja. Dan Einstein itu lebih lengkap, tapi bukan akhir. Itu yang jadi masalah. Itu yang teman-teman perlu tekankan juga. Einstein dia melengkapi gitu kan, dia lebih lengkap dari teori Newton, tapi itu bukan akhir. Kenapa? Karena nyatanya di level mikroskopik gitu kan, dunia kuantum istilahnya gitu, ya bahkan teori Einstein pun masih gagal ngejelasin segalanya gitu loh. Jadi ya artinya semua teori gitu kan, semua arsitektur dan semua prinsip itu punya masa berlaku, kira-kira seperti itu. Dan kalau teori Newton aja bahkan bisa kurang presisi gitu kan, kita nggak bisa bilang salah lah, tapi kurang presisi gitu kan,
ya kenapa juga kita harus malu kalau misalnya arsitekturnya kita tuh di refactor gitu loh. Kenapa harus malu? Justru itu kita bertumbuh di situ. Dan mungkin jadi seorang software engineer itu bukan soal nulis suatu kode sampai akhirnya menjadi suatu sistem yang sempurna gitu. Tapi kita tuh harus mulai menyadari kapan sistem itu mulai kehilangan presisi, kira-kira seperti itu. Jadi gini, karena kadang yang paling berbahaya itu bukan bug di kode. Ini saya udah ngalamin di selama kurang lebih 1 dekade karir saya. Yang paling masalah itu bukan di kode, yang paling berbahaya. Yang berbahaya itu adalah keyakinan bahwa logika kita itu akan selalu benar. Itu yang jadi masalah. Jadi kayak udah ignorance lah, bener-bener nggak mau dirubah, nggak mau diutak-utik sama sekali, padahal udah merasakan di mana ini udah nggak sesuai lagi nih sama konteks yang dihadapin. Kayak misalnya masih maksain monolitik, di mana user udah tumbuh banyak dan RPS sudah tinggi gitu kan, banyak bottleneck di monolitiknya ini, ya kita mau nggak mau kan harus pindah ke microservices. Nah, banyak nih yang masih kekeh gitu loh. Dan sorry itu saya ini banyak banget terjadi di yang ya mohon maaf lah ya, misalnya yang terlalu kolot gitu orangnya, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang tadi saya bilang berbahaya ya, bukan sekedar bug di kode, tapi keyakinan bahwa logika yang udah dibentuk itu selalu benar. Nah itu jangan seperti itu teman-teman ya, itu salah gitu loh. Jadi Newton dan Einstein tadi ya, dia tuh nggak cuma fisikawan lah gampangannya. Mereka itu adalah pengingat nih buat kita, karena bahwa berpikir presisi itu butuh ya kerendahan hati gitu. Jadi tadi kayak misalnya, oh kita udah bikin skeleton bla 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 gitu kan, ternyata itu untuk konteks yang sekarang kurang gitu, harus di refactor. Ya udah nggak apa-apa gitu loh, malah ikutlah merefactor itu gitu loh, karena jadi bertumbuh di situ. Itu tadi saya bilang kita perlu kerendahan hati untuk berpikir secara lebih presisi, kira-kira seperti itu. Dan itu mungkin hal yang penting yang harus dimiliki ya seorang software engineer, kira-kira seperti itu. Jadi Einstein tuh pernah bilang semua teori itu hanyalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Jadi ketika dunia berubah gitu kan, terus tugas kita itu bukan mempertahankan logika yang lama, kira-kira seperti itu, tapi membangun jembatan baru untuk memahami realitas yang berikutnya, gampangannya kayak gitu loh. Jadi itulah perbedaan yang nantinya teman-teman akan merasakan, perbedaan di mana seorang programmer biasa sampai orang yang bisa disebut sebagai software engineer yang benar-benar berpikir, kira-kira seperti itu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Thank you for watching dan salam backend magang.